Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melina Bella dari Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Di sini saya akan membuat video tutorial pengisian ISPT PPN 111DM. Sebelumnya kita harus mendownload aplikasi ISPT PPN-nya itu di Mozilla Firefox. Nanti tersimpan di local disk C, program files 86, menu DJP. Di sini ada ISPT PPN 11DM. Untuk pengisian kita memerlukan database kosong, jadi kita klik database kosong yang 2007, kita copy dan dipindahkan ke folder lain. Tadi saya sudah buat di sini UAS PPN, lalu UAS praktik. Nah, kita paste di sini. Sebelumnya kita rename sesuai dengan nama PT yang ada di soal, PT Aneka Benang. Setelah itu kita minimize, kita buka aplikasi SPT PPN 11DM-nya. Di sini kita klik menu program untuk mengoneksi database. Di sini browse database. Kita cari database yang tadi kita sudah simpan di data D. Terus kita klik PPN. Di sini ya kita klik OK, lalu kita klik pilih. Jika langsung terbuka fitur login pada yang tertera pada yang di sini, berarti itu tidak error. Misalnya error, kita harus melakukan download database engine 2007. Kalau tidak error, kita langsung ketik aja administrator dengan password 123. Kita klik OK. Di sini langsung tertera lampiran informasi profil wajib pajak. Sebelumnya kita ini dulu sama soalnya. Di sini kita klik profil wajib pajak. Di sini ada NPWP, kita copy aja di sini. NPWP perusahaan PT Aneka Benang. Kita copy, kita paste di sini. Nama wajib pajaknya. Oh, sebentar. Kita copy dari sini. Sebentar ya. Aduh, error. Kita copy, kita taruh NPWP-nya di sini. Sepertinya spasinya ke copy susah, kita ketik aja 4401000. Oke. Nama wajib pajaknya kita isi PT Aneka Benang. Alamatnya seperti yang ada di soal, Jalan Tulus Ikhlas nomor 6. Karena tidak ada kode pos dan tidak ada bintang, tidak wajib diisi, kita lewatin aja. Nomor teleponnya seperti yang ada di soal, kita copy paste di sini. Kotanya Tangerang. Di sini tanggal pengukuhannya sebelumnya ada revisi, yaitu 15 Juni 2019. Jadi kita tulisnya 15/06/2019. PKP-nya itu berdasarkan peredaran usaha dan usahanya itu industri garmen. Seperti pada soal, kita ketik aja industri garmen. KLU-nya juga tertera pada soal 54321. Sebentar. Oke, langsung ke penandatanganan SPT. Sebelumnya diinstruksikan penandatangan SPT itu namanya nama saya sendiri, berarti saya ketik Melina Bella, dengan jabatan yang sudah diinstruksikan juga, yaitu Direktur Utama. Oh ya, maaf sebelumnya, sekedar informasi, jika nanti di NPWP ini ISPT kalian koma, itu berarti harus diubah dulu regionnya menjadi region Indonesia, biar bisa terinput NPWP-nya. Setelah itu semuanya sudah terisi, kita klik simpan. Oke, data berhasil disimpan. Oke, terus keluar. Kita ke menu tools. Di sini ada referensi nomor faktur. Seperti yang tertera pada soal, di informasi tambahan pada bagian B, nomor seri faktur pajak terakhir adalah nomor 000020. Jadi di sini kita
klik dengan 21. Kita ubah, nomor seri faktur berhasil diubah, kita klik OK. Kita keluar, setelah itu kita bisa input data. Input data pajak keluaran, yaitu yang ada di transaksi-transaksi penyerahan. Kita input data pajak keluaran. Kayak sebelumnya, ini masanya dipastikan sudah benar. Ini 2020. Setelah itu kita klik baru. Di sini kita baca dulu transaksi pada tanggal 1 Juni 2020. Diserahkan sejumlah barang kepada PT Maju Serentak secara konsinyasi senilai 75 juta dan PT Maju Serentak melakukan pembayaran senilai 66 juta atas barang yang diserahkan secara konsinyasi pada bulan Mei 2020. Di sini kita membuat faktur pajak yang 75 juta saja. Kenapa yang 66 juta tidak dibuat? Karena itu sudah barang sudah diserahkan pada bulan Mei, maka dari itu tidak perlu diinput lagi. Jadi kita input yang bulan Juni saja. Di sini detail transaksinya 1, dokumen transaksinya 1, NPWP-nya bisa kita copy dari sini. Kita paste, nama lawan transaksinya itu PT Maju Serentak. Ini lawan transaksinya ya. Terus karena nggak ada alamatnya, kita bisa langsung simpan saja. Data berhasil disimpan. Dokumennya sudah benar 1 Juni 2020. DPP-nya itu 75 juta ya. Kita klik simpan. Apakah ingin menginput lagi? Kita klik yes. Selanjutnya kita analisa untuk transaksi tanggal 3 Juni 2020. Diterima pembayaran dari PT Benpayu pada tanggal 6 Mei dan 12 Mei sebesar masing-masing 50 juta dan 45 juta. Dan ini tidak perlu diinput lagi karena sudah melakukan penyerahan barang pada bulan Mei. Jadi untuk bulan Juni tidak perlu diinput lagi. Kita langsung next ke transaksi di tanggal 12 Juni 2020. Untuk transaksi 12 Juni 2020 diserahkan kepada PT Suwanda yang merupakan PDKP yang berlokasi di kawasan industri Jatake sejumlah barang setengah jadi senilai 80 juta. Nah, karena ini berada di kawasan berikat, jadi kita detail transaksinya itu nomor 7, penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut. Untuk NPWP-nya kita input dari sini. Kita copy. Kita paste. Oh, maaf sebentar. Ini biasanya spasinya keikut copy, jadi kita manual aja. Oke, namanya itu kepada PT Suwanda. PT Suwanda. Kita klik simpan. Oke. Tanggal dokumennya itu pada tanggal penyerahannya ya. Tanggal 12 Juni 2020. Sebesar 80 juta. Kita klik simpan. Input lagi ya. Kita analisa transaksi 18 Juni 2020. Diterima pembayaran dari KPPN Jakarta 1 atas penyerahan sejumlah barang kepada Kemensos RI yang dimana invoice dan faktur pajak atas transaksi tersebut di tanggal 19 Mei 2020. Karena faktur pajak dan invoice-nya sudah ada pada 19 Mei 2020, maka pada bulan Juni tidak perlu diinput kembali. Jadi kita lanjut ke transaksi tanggal 20 Juni 2020. Di sini diterima SSP dari Bendaharawan Dinas Sosial Pemda Tangerang yang merupakan setoran PPN yang dipungut atas pembayaran sebesar 11 juta pada tanggal 12 Mei 2020. Di sini juga invoice dan faktur pajaknya sudah terjadi pada bulan Mei, maka bulan Juni tidak perlu diinput kembali. Kita lanjut ke transaksi 21 Juni 2020. Untuk 21 Juni 2020 menyampaikan tagihan kepada PT Bank Mandiri. Nah, di mana PT Bank Mandiri itu merupakan ini detail transaksi nomor 3 kepada pemungut selain bendaharawan. Dan kita input dulu mungkin NPWP-nya di sini. Oke, namanya PT Bank Mandiri. Kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Tanggal dokumennya itu atas penyerahan sejumlah barang pada tanggal 5 Juni. Sejumlah penyerahannya itu pada tanggal 5 Juni karena dia bukan bendaharawan. Jadi kita tanggal dokumennya itu pada saat penyerahan ya.
05/06/2020. Di sini DPP-nya 900.000. Oke, kita klik simpan. Input lagi ya. Di sini kita analisis transaksi 21 Juni 2020. Menyampaikan tagihan kepada bendaharawan Pemda Depok. Bendaharawan berarti detail transaksinya itu kepada pemungut bendaharawan. Di mana NPWP lawan transaksinya kita copy dari sini. Copy, kita paste. Ini lawan transaksinya itu bendaharawan Pemda Depok. Oke, kita klik simpan. Oke, tanggal dokumennya itu pada tanggal 20, karena ini bendaharawan jadi FP-nya pada tagihan. Jadi 21 Juni 2020 penyampaian tagihan ya. Jadi kalau bendaharawan seperti itu. Untuk DPP-nya itu 150 juta. Kita klik simpan, input lagi ya. Di sini kita lihat transaksi 22 Juni 2020 menjual mobil pickup yang dibeli sejak 2018 seharga 20 juta kepada nama masing-masing salah satu karyawan yang belum ber-NPWP. Sebelumnya mobil ini digunakan untuk operasional perusahaan. Nah, karena sebelumnya untuk perusahaan, ini dia masuknya ke penyerahan aktiva pasal 16D UU PPN karena tujuan semulanya tidak untuk diperjualbelikan. Jadi lawan detail transaksinya ke nomor 9. NPWP-nya di sini ditulis belum ber-NPWP. Jadi kita 00000. Nama lawan transaksinya nama masing-masing, berarti nama saya Melina Bella. Setelah itu oke, tanggal dokumennya itu tanggal 22 Juni 2020. DPP-nya itu sebesar 20 juta. Kita klik simpan, input lagi ya. Di sini kita lihat 25 Juni 2020 diserahkan sejumlah barang kepada PT Sukmana secara tunai 150 juta. Kita berarti ke satu lagi detail transaksinya. Di sini NPWP-nya kita copy dari PT Sukmana, NPWP PT Sukmana. Kita copy, kita paste. Di sini nama transaksinya nama lawan transaksinya PT Sukmana. Kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Ini pada tanggal 25 Juni 2020 dengan DPP sebesar 150 juta. Kita klik simpan. Yes, input lagi. Ini transaksi terakhir pada penyerahan yaitu 26 Juni 2020 menyumbangkan sejumlah barang kepada masyarakat korban banjir senilai 22 juta. Nilai tersebut sudah termasuk laba yang diharapkan sebesar 10% dari harga pokok. Nah, jadi karena ini buat korban banjir, NPWP-nya 0000, nama lawan transaksinya korban banjir pada tanggal 26 Juni 2020. Di sini kan karena 10% ini diharapkan termasuk laba yang diharapkan sebesar 10% dari harga pokok. Maka dari itu dikeluarkan dulu 22 juta dikali 110 dibagi 100 yaitu 20 juta. Kita klik simpan. Karena ini udah transaksi terakhir, kita tidak perlu input lagi, kita klik no. Setelah itu kita klik semuanya, kita buat SPT, oke. Atau bisa nanti buat SPT-nya pas semuanya terakhir terinput, tapi boleh juga. Kita klik keluar. Setelah itu kita nota retur yang ada pada soal. Kita tulis daftar pemilihan BKP dan pembatalan JKP. Terus kita klik baru. Sebentar. Kita klik baru. Maaf sebentar. Udah 2020. Nah ya, ini 2020. Kita klik baru. Di sini ada transaksi pada 29 Juni 2020 mengirim kembali dengan nota retur nomor sekian tanggal 29 Juni sejumlah tekstil pelapis kepada PT Pelangi dan harga jual 30 juta. Di sini
kita masukkan NPWP lawan transaksi. Kita masukkan, kita copy, kita paste. Nama lawan transaksinya itu PT Pelangi. Kita simpan, data berhasil disimpan. Oke, nomor dokumennya itu yang ini. Nomor dokumennya itu NR4120. Kita copy, kita paste di sini. Untuk nomor seri yang diretur itu sesuai ketentuan di sini, karena nggak ada, kita sesuai ketentuan aja ya. Ini tahun 2020. Terus setelah itu tanggal dokumennya itu 29 Juni 2020 dengan DPP sebesar 30 juta. Kita klik simpan, input lagi karena ini cuma satu nota retur, kita no. Kita klik no, terus setelah itu kita klik semua buat SPT ya, keluar. Oke, kita klik keluar, di sini keluar. Terus habis itu kita klik lagi fitur input data buat SPT PPN 11DM. Di sini masa pajak Juni tahun pajak 2020. Nanti keluar lampiran A7, lampiran R1. 7 itu dari mana? Dari pajak keluaran yang tadi kita udah input. Kalau lampiran R itu dari nota retur pembelian yang tadi kita sudah input juga. Kita klik buat SPT. Oke, keluar. Terus kita ke fitur setting, klik setting SPT PPN 111DM. Di sini mungkin nanti kalau misalnya datanya banyak, kita bisa sortir di sini. Apa ya namanya? Itu ya pokoknya 2020. Oke. Tapi di sini udah ada, kita langsung buka aja. Untuk dilihat atau diedit kita buka. Tadinya yang di sini SPT-nya tidak bisa dilihat-lihat, sekarang karena sudah di posting jadi bisa lihat. Jadi kita cek dulu lampiran SPT 11DM. Yang A seperti tadi, ini untuk pajak keluaran. Nanti ini DPP yang di sini akan kita input ke induk 495.900.000 ya. Bisa diingat-ingat atau mungkin di copy paste. Kita keluar, terus ke SPT. Di sini ada yang lampiran R-nya retur tadi. Oke, keluar. Setelah itu kita langsung masuk aja ke induk SPT 11DM. Nah, ini penyerahan barangnya yang tadi 495.900.000. Kita langsung ketik aja 495.900.000. Oke, kita ke bagian 2-nya. Di sini terdapat PPN kurang bayarnya 14.877.000. Kita copy dulu untuk dimasukkan ke SSP pada bagian 2 FI-nya. Di sini kita buat SSP. Di sini kode jenis setorannya itu 100, NTPN-nya 16 digit. Kombinasi huruf dan angka. Jumlah pembayarannya di sini kita paste. Ini tanggal 29/07/2020. Kita klik simpan. SSP berhasil disimpan. Oke. Terus keluar bagian 3 dan 4, jumlah dasar pengenaan pajak kegiatan membangun sendiri. Di sini ada informasi tambahan. Selama masa pajak Juni 2020 telah dibelanjakan sebesar 820 juta untuk biaya membangun sendiri gedung dan ukuran sekian, dan harga perolehan tanah senilai 320 juta. Karena harga perolehan tanah tidak termasuk, jadi kita kurangkan dulu 820 juta dikurang 320 juta, yaitu 500 juta. Nanti 500 juta itu dikali 20%, terus hasilnya dikali 10%, itu 10 juta. Nah, karena di sini nggak bisa diisi nih, kita mungkin bisa langsung ke SSP-nya aja. Mungkin saya minimize dulu ini. Maaf kalau berisik ya. Di sini kayak tadi yang TPN-nya 16 digit campur. Oke, jumlah pembayarannya 10 juta tadi.
Ini tanggal 15 Juli 2020. Oke, kita klik simpan. Oke, kita keluar bagian 5-nya. Nah, ini tanggal lapornya Jakarta. Tanggal lapornya akhir bulan berikutnya 30 Juli berarti ya. Sebentar. 30 Juli 2020. Oke. Setelah itu kita simpan. Oke. Sebelumnya kalau misalnya tidak bisa tersimpan, itu berarti kita harus ke region lagi. Long date-nya itu diubah ya guys. Long date-nya itu diubah. Setelah itu kita cetak. Setelah kita cetak, nanti muncul seperti ini. Kita zoom dulu sampai 100 biar bisa terlihat. Di sini datanya sudah benar ya. 495.900.000 dengan PPN kurang bayar sebesar 14.877.000. Langsung bisa kita print aja. Di sini Nitro PDF. Kita print. Kita taruh di sini. Kita rename jadi SPT Induk 11 DM. Kita save. Kalau sudah, kita minimize, kita close, kita keluar aja. Oh, bisa juga menu cetaknya di sini. Cetak SPT, tadi induk sudah ya. Mungkin kita langsung ke lampiran A-nya. Kita cetak. Nah, ini pajak keluarannya. Sudah ya. Kita langsung cetak aja. Ini ya, print. Print seperti tadi. Ini lampiran A. Tadi dulu aku mau. Nah, A. Kita save. Oke. Kita close aja. Lanjut ke lampiran R untuk kita cetak. Kita print. Ini lampiran R. Kita save. Oke, kita bisa minimize, close. Setelah semuanya tercetak, kita membuat CSV. Di sini masa pajaknya pastikan bulan Juni pada tahun 2020. Kita klik simpan. Nah, nanti ada notifikasi konfirmasi apakah benar jumlah kurang bayarnya sebesar 14.865.000. Kita klik yes. Setelah itu kita simpan, disatukan ke data-data yang tadi kita sudah simpan di folder yang kita sudah buat. Di sini kita klik OK. File CSV berhasil dibuat. Setelah selesai semuanya, setelah selesai semuanya, kita sudah cetak, sudah buat file CSV. Itu mengakhiri tutorial pengisian ISPT PPN 11DM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih.